Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Nayoko Kusumo, NIM 1924 10 10 11 35. Kali ini saya akan menjelaskan atau menguraikan laporan akhir mata kuliah pemrograman berbasis objek 1 dengan judul aplikasi sistem penghitung stok dan prediksi kerugian yang terintegrasi dengan kasir. Sebelumnya saya dari kelompok D1 bersama salah satu anggota saya, yaitu yang bernama Anung Firdausi Putra Sukatma, NIM 1924 10 10 11 22. Langsung saja kita beralih ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini menjelaskan kenapa sistem ini dibuat. Nah, jadi langsung saja, yaitu pada suatu penelitian dibuktikan bahwa banyak sekali toko-toko yang membutuhkan suatu sistem penghitung kerugian yang bisa menunjang pengambilan keputusan dan terintegrasi oleh pegawainya, sehingga perlu dibuatkan suatu sistem yang bisa menunjang keputusan penyetokan barang dan juga penghitung kerugian yang dialami oleh toko. Sistem ini juga berguna untuk mempermudah pemilik toko untuk mempertahankan survivability toko, supaya tokonya tetap bisa survive apalagi pada masa pandemi seperti ini. Pemilik toko wajib tahu apa saja barang-barang yang sering dibeli oleh para konsumen sehingga bisa menurunkan tingkat kerugian dari suatu toko. Langsung kita lanjut ke yang kedua, yaitu ruang lingkup aplikasi atau cangkupan aplikasi. Sistem ini karena ini sistem penghitung kerugian dan stok, maka sistem ini umumnya dipakai oleh di bidang pertokoan. Adapun fitur-fitur yang kami usulkan antara lain yang pertama login. Login ini dibagi menjadi 3. Yang pertama login sebagai admin, supervisor, dan kasir. Admin ini jobnya adalah selain membuat akun untuk pegawai, juga bisa mengganti password dan juga mengganti role pegawai. Yang kedua adalah perekam transaksi. Ya, perekam transaksi ini transaksi antara konsumen dan kasir. Nah, perekam transaksi ini berada di fitur jika kita login menggunakan kasir. Menambah barang yang masuk ke gudang ini juga kasir. Penghitung kerugian dalam tenggat waktu tertentu juga yang ada di kasir, dan melihat rata-rata penjualan suatu barang itu yang ada di supervisor. Distribusi tugas ini pada laporan akhir ini satu kelompok berisi 2 orang, ya. Anung Firdausi Putra Sukatma ini sebagai memberi gagasan ide, programmer utama Python, penyesuaian database, penyesuaian laporan, dan pembuatan video. Bagus Nayoko Kusumo, saya sendiri sebagai pemberi gagasan ide, programmer pendukung, pembuatan database, pembuatan laporan, pembuatan video, dan editing video. Yang selanjutnya adalah bab 2, yaitu desain sistem. Yang pertama adalah gambaran umum sistem. Berikut adalah penjelasan per proses sistem yang ada di aplikasi ini. Yang pertama adalah login. Login ini dikhususkan untuk pegawai toko, yaitu kasir, admin, supervisor. Yang kedua, perekam transaksi. Fitur ini digunakan untuk merekam transaksi antara kasir dan pelanggan sehingga bisa mengetahui barang-barang apa saja yang sering dibeli oleh pelanggan. Fitur ini juga digunakan untuk mendukung proses restock barang yang ada di gudang. Yang ketiga adalah kelola barang. Nah, fitur ini berguna untuk menambahkan barang apa saja yang masuk ke dalam gudang, melihat stok gudang, dan menambahkan stok barang. Terus yang keempat adalah penghitung kerugian. Fitur ini digunakan untuk menghitung kerugian barang-barang yang tidak habis dalam tenggat waktu tertentu. Ini misalnya kita mempunyai barang
yang ditentukan tenggat waktunya misal tanggal 1 Januari. Kalau melewati tenggat waktu tertentu sebelum stoknya habis, maka itu akan mengalami kerugian. Kurang lebih cara menghitungnya seperti itu. Terus yang kedua adalah bisnis proses model dan notasi. Nah, bisnis proses model dan notasi ini dibagi menjadi beberapa bisnis proses ya. Yang pertama adalah login. Login ini juga digunakan oleh semua aktor. Bisa dilihat sendiri, itu adalah alurnya. Yang pertama menginputkan username, password, dan beranda pada halaman beranda. Terus dia cek through data dari data akun. Jika true, dia masuk ke halaman utama. Jika salah, dia menampilkan pop up username atau password salah. Ini admin bisa mengganti password pegawai. Nah, dengan cara login sebagai admin, pilih menu ganti password, cari password yang akan diganti, input password baru. Input password baru ini juga mengganti di database-nya juga. Yang kedua, kasir transaksi pembelian dengan pembeli. Nah, pemicu atau trigger utama dari transaksi pembelian tentu saja berawal dari seorang pembeli. Nah, pembeli ini misal membeli, dia membawa ke kasir, lalu kasir menginputkan kode barangnya. Nah, menginputkan kode barang ini arahnya langsung melihat subtotal barang. Misal kita menginputkan kode barangnya 001. Nah, di situ muncul misal Marimas dengan harga sekian dan stoknya sekian. Terus menginputkan jumlah barang yang dibeli oleh pembeli. Nah, di sini juga ada decision, apakah ingin menginputkan lagi atau tidak. Kalau misal tidak, langsung menyimpan pesanannya dan melihat total pembayaran seluruhnya. Mencetak nota transaksi, lalu pembeli menerima bukti transaksi. Yang langsung saja kita jelaskan alurnya. Yang pertama, memilih menu kelola data barang. Jika kita memilih menu 1, maka masuknya ke menu lihat data barang. Jika ingin menampilkan semua barang, kita tinggal inputkan 1 pada menu. Jika tidak, kita harus memasukkan kode barangnya. Terus yang menu kedua yaitu masuk menu tambahkan barang. Nah, tambahkan barang dari supplier. Jika sudah masuk menunya, langsung menginputkan data-data barangnya seperti barcode, nama, harga, stok awal, dan lain-lain. Terus jika barangnya tipe makanan, dia menginputkan tanggal kadaluarsa. Jika barangnya bukan makanan, maka langsung bisa disimpan di database. Terus menu yang ketiga yaitu menu tambahkan stok barang. Nah, ini menambahkan stok barang. Terus yang selanjutnya dilakukan adalah menginputkan barcode barang dan menginputkan stok barang. Lalu langsung bisa disimpan di database. Nah, ini supervisor ini saya gabung menjadi satu ya, wewenangnya. Nah, ini triggernya adalah masuk ke menu supervisor. Jika pilih menu yang pertama, itu akan masuk ke menu lihat transaksi. Nah, jika ingin menampilkan semuanya, tinggal menginputkan bintang pada menu. Jika tidak, kita harus menginputkan ID pesanan. Menu yang kedua adalah menampilkan semua data barang. Menu yang ketiga adalah masuk ke menu rata-rata penjualan barang hari ini. Nah, misal kita ingin melihat rata-rata penjualan barang dari barang A, kita menginputkan barcode barangnya.
Nah, di situ nanti langsung tertampil barang itu terjual berapa, nah totalnya harganya itu berapa. Berikutnya ada diagram objek. Jadi yang pertama ada admin mengintegrasikan akun baru. Jadi administrator nanti akan diminta untuk menginputkan username, password, nama, sama role-nya. Berikutnya itu ada password. Jadi administrator nanti minta untuk menginputkan username-nya untuk mencari akunnya. Kemudian ada raw password, baru sama konfirmasi password baru. Berikutnya ada role, ini sama kayak password. Tapi untuk role ini nggak ada konfirmasi role. Dia ada raw username sama role barunya. Kan. Berikutnya ada kasir. Nah, kasir diminta untuk menginputkan beberapa, yaitu ini dia masuk di barcode ini ya sebenarnya. Ini bawaan dari kelas induknya. Ada barcode, kuantitinya berapa, subtotalnya berapa. Nanti akan generate sendiri untuk kelas induknya. Input barang ini harus diinputkan manual untuk stok, tanggal pembayaran, harga beli, sama harga jual. Nanti ada pilihan itu jenisnya apa. Misal video kan barang, berarti dia nggak ada tanggal kadaluarsa. Kalau Cimori kan dia makanan, ada tanggal kadaluarsanya. Itu ada tanggal kadaluarsa 2023 bulan 9 tanggal 12. Berikutnya ini ada kasir untuk update stok barang. Jadi nanti kasir mau update stok barang, dia akan menginputkan ini barcode-nya. Setelah menginputkan barcode, datanya ditemukan, kemudian menginputkan stok baru ada berapa unit. Ada stok baru sampo 16 unit, spidol 10 unit. Nah, kesimpulan. Sekarang ini kan usaha seperti pertokoan, retail itu berkembang. Itu sangat diperlukan pengembangan dan pembuatan sebuah sistem yang menunjang kegiatan para pengelola toko dan retail. Selain itu, sistem dan aplikasi ini bisa memudahkan para pegawainya untuk mengelola pertokoan karena tidak perlu lagi memberikan perhitungan, pencatatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, aplikasi manajemen toko ini sangat diperlukan. Nah, berikutnya ada demo aplikasi. Nah, di sini saya akan mendemokan cara untuk penggunaan program aplikasi yang telah kami buat. Saat pertama kali di run, di sini pengguna diminta untuk login. Untuk akunnya sendiri kami bagi menjadi 3 role. Jadi yang pertama itu admin. Admin ini fungsinya untuk mengelola akun-akun lain. Jadi nanti ada kasir sama supervisor. Di akun kasir ini gunanya untuk menginputkan transaksi maupun kelola barang. Untuk yang ketiga ini ada supervisor. Supervisor ini gunanya untuk kayak memantau transaksi atau barang. Saat barang ini mungkin hari ini berapa, laku berapa hari ini, kayak gitu-gitu. Saya akan demokan akun untuk admin. Sini saya login admin. Nah, enter. Masukkan password admin, enter. Ada menu tambah akun, ada ganti password, ada ganti role, ada list akun. Saya pilih yang pertama dulu ya, untuk tambah akun. Saya enter. Nama penggunaan. Di sini pengguna diminta untuk menginputkan nama penggunaan untuk akun baru. Sehingga saya tulis Aziz. Saya enter. Ini username. Sini saya kasih Aziz. Password Aziz. Password Aziz. Enter. Ini diminta untuk memasukkan role. Ini role yang tadi saya bagi 3 tadi. Jadi menjadikan admin, kasir, atau supervisor. Di sini saya pilih itu kasir. Saya pilih nomor 2. Dan saya enter. Nah ini akan langsung jadi akunnya. Ada username Aziz, nama Aziz. Untuk kasir, ini untuk role-nya untuk kasir. Nah, pembuatannya tanggal tadi pas saya buat. Sebenarnya saya mau ganti password. 2, password. Username ganti Aziz. Saya enter.
password barunya saya tulis Aziz 1 enter. Nah, ini belum bisa dilihat sih sebenarnya lupa atau enggak, soalnya enggak saya cantumkan untuk admin untuk passwordnya. Kemudian ada list untuk berikutnya ada ganti role, saya pilih nomor 3 ganti role. Username tadi Aziz, tekan enter, tekan untuk Aziz. Kemudian masukkan untuk role barunya, masukkan role untuk supervisor ya, nomor 3, enter, selesai. Nah, pas dilihat lagi menggunakan list akun dan di enter, role-nya akan berubah menjadi supervisor kayak gitu. Nah, berikutnya ada kasir. Untuk kasir ini menggunakan password akun saya. Nah, ini akan diarahkan ke menu selamat datang untuk namanya. Akan dicantumkan di sini. Yang pertama itu ada input transaksi. Transaksi. Barcode barang saya pilih 007. Jumlah 1 saja. Akan muncul 007 itu apa? Sampo antigen draft. Kuantitinya tadi dapat jumlahnya 1. Masuk total sekian. Kemudian mau nambah barang lagi, misal 003. Saya enter dengan jumlah 2, saya enter. Akan muncul 03 tadi apa? Cimori. Kuantitinya berapa? 2. Dan totalnya tambah 1000. Oke, sudah selesai. Klik submit, kemudian enter. Nah, ini akan muncul totalnya tadi, total dari 2 barang ini. Bagiannya ada 36.000. Kuantitinya kita inputkan 10.000. Kita enter. Akan muncul seluruh keterangan dari transaksi barusan ya. Ada barangnya apa saja yang dibeli, banyaknya berapa, kemudian ada pesanan, tanggal transaksi, kasir yang melayani siapa, kemudian total berapa, pembayarannya berapa, kembaliannya berapa. Pertama transaksi menjadinya nanti akan dikembalikan ke awal lagi. Pencet no. Ini ada kelola data barang, ketika pencet 2 dan enter, kita masuk menu lagi, namanya kelola data barang. Di sini pengguna bisa lihat data barang, tambah data barang, sama tambah stok barang. Misal lihat data barang, enter, masukkan 1. Di sini pengguna akan dicukupkan dengan form barcode. Apabila ingin melihat seluruh file, maka inputkan 1. Nah, akan muncul seluruh filenya. Apabila tadi diinputkan misal barcode-nya dari 0003, 003, kemudian enter, akan muncul barangnya saja, keterangan barang dari barcode 003. Dan 003, barcode-nya nama barangnya Kacimori, banyak stok 77, harga jual 8.000, harga beli 7.000, tanggal pembayaran ke supplier ada 21, tanggal 1 bulan 1. Bisa mau kembali, kemudian ada tambah barang, bisa inputkan 2 dan pencet enter. Barcode nanti terakhir barcode 008, masih 009. Ini barcode tergantung inputan barcode dari barang sebenarnya berapa. Kemudian enter. Nama barang semisal kayak mouse Logitech. Dan enter. Banyaknya stok, kita ambil berapa? 10. Harga jualnya kasih 60.000. Harga belinya 57.000. Enter. Tanggal pembayaran ke supplier 1, tanggal bulan 02, tanggal enter. Tipe barangnya tadi ada makanan atau barang. Karena barang jadi nggak inputkan tanggal kadaluarsa. Kalau dia pilih makanan, dia akan minta inputan untuk tanggal kadaluarsa dari makanan yang diinputkan tadi. Kan nggak ada tanggal kadaluarsanya, kita pilih 2. Kita akan nyimpan ke database Logitech. Dan ini paling belakang tanggal kadaluarsa. Kemudian kalau semisal mau nambah stok, pilih 3.
barcode tadi 009. Nah, ini akan muncul informasi barangnya. Oh, nampaknya berapa stok? Misal tambah 5 unit. Akan ditampilkan lagi sekali lagi dengan stok yang ditambahkan. Tambah dengan yang baru. Misal kembali. Bisa tambah stok barang. Kemudian ada lihat riwayat transaksi. Kita pilih lihat riwayat transaksi, dia akan menyuguhkan ID pesanan. Scroll ke atas, ID pesanannya berapa? Lupa saya. Pesanan 23. Misalkan ID pesanan 23 dan pilih, kemudian pencet enter. Ini akan menampilkan semua informasi dari ID pesanan 23. Kayak yang tadi struk belanjanya. Nah, kayak gitu. Dan dapat